Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diferensial parsial dan diferensial total. Jadi kita fokus pada diferensial fungsi majemuk seperti itu. Oke, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas diferensial dan aplikasinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep diferensial parsial. Ya, kalau sebenarnya inti dari diferensial parsial adalah kalau kemarin itu kita mengasumsikan ya si jadi misalnya y adalah fungsi dari x gitu kan. Berarti turunan pertamanya misalnya turunan y terhadap x gitu kan, atau turunan fx terhadap x. Seperti itu. Ini kita hanya pakai satu variabel. Jadi kita mengasumsikan fungsinya itu hanya satu variabel ya, di mana ini itu adalah dependent yang dipengaruhi, x ini adalah independent atau yang mempengaruhi seperti itu. Nah, sekarang kan fungsi ini kan fungsi yang disederhanakan gitu ya. Jadi seolah-olah hanya satu variabel yang mempengaruhi. Nah, padahal di dalam kehidupan nyata pasti lebih dari satu independennya gitu. Jadi y sama dengan fungsi x sama z gitu misalnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui dampak perubahan salah satu variabel terhadap y, maka eh, alasan kita harus menggunakan diferensial parsial seperti itu. Jadi misalnya saya ingin melihat dampak perubahan x terhadap y, maka delta y per delta x gitu. Artinya saya mengasumsikan z itu konstan atau tidak ada perubahan. Ya, kalau di ekonomi nama konsepnya adalah ceteris paribus seperti itu. Kalau saya hanya ingin melihat perubahan z, dampak perubahan z terhadap y, maka delta y per delta z. Nah, tetapi simbol D-nya ada perbedaan antara diferensial total atau ini kan diferensial total ya. Kebetulan hanya satu variabel, jadi turunannya ya total satu variabel. Nah, kalau sekarang parsial atau terpisah, maka simbolnya bukan D, tapi do. Ya, ini nyebutnya do. Seperti angka 6 kebalik. Do Y, do X. Ya, jadi bukan D, tapi seperti angka 6 kebalik. Itu do nyebutnya ya. Do. Gitu. Do Y, do Z. Seperti itu. Oke. Itu adalah diferensial parsial. Ya. Nanti kita akan lihat aplikasi diferensial parsial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau diferensial total berarti kita mau cari total perubahan. Ya, jadi perubahan X dan juga perubahan Y. Maka dia itu simbolnya D besar Y. DY adalah turunan X. Nah, ini kan diturunkan terhadap X. Nah, ditambah yang diturunkan terhadap Z seperti ini. Nah, ini adalah diferensial total seperti itu, ya. Jadi intinya kalau diferensial total adalah penjumlahan seluruh turunan kayak gitu, ya. Jadi tergantung jumlah variabel. Jadi kita menjumlahkan semua apa namanya? Menjumlahkan semua semua variabel yang ada. Kalau misalnya ada tiga variabel, berarti diferensial totalnya adalah tiga diferensial parsial itu dijumlahkan seperti itu. Oke? Okay? Bisa lebih dari satu ya variabelnya. Sorry, bisa lebih dari dua ya. Ini kita cobanya dua variabel. Bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya sampai ke n. Oke? Okay? Dan ini dikasih simbol gini kan kan pada dasarnya dy itu adalah sigma dari do y gitu kan. Makanya ketika kalian menjumlahkan turunan total itu harus pakai simbol dx-nya karena ini tuh sama kan. Nah, ini tuh sama. Nanti hasilnya jadi dy sama dengan do y tambah do y tambah do y tambah do y atau dy sama dengan sigma do y. Kayak gitu. Penjumlahan dari semua parsial. Jadi turunan total adalah jumlah dari turunan parsial seperti itu. Oke. Okay? Sekarang misalnya kita punya bentar ya. Fungsinya itu adalah y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5z kuadrat min 4x kuadrat z dikurang 6xz kuadrat ditambah 8z dikurang 7. Oke, sekarang kita belajar mencari turunan parsial ya. Misalnya
do Y, do X. Berarti hasilnya adalah, nah kita asumsikan, nah berarti kalau kita nurunin parsial, misalnya ya, Y diturunkan terhadap X, maka kita mengasumsikan variabel di luar X itu adalah konstanta. Ya, yang kita anggap sebagai variabel itu hanya X. Maka X pangkat 3 jadi 3X kuadrat. 5Z kuadrat itu jadi habis. Kita tahu bahwa turunan konstanta itu sama dengan 0. Lalu min 4X kuadrat Z itu jadi min 8XZ. Min 6XZ kuadrat itu jadi min 6Z kuadrat. 8Z habis, min 7 juga habis. Maka ini adalah turunan parsial Y terhadap X, ya. Atau ini kita sebut dengan first order condition. Sekarang kita turunin terhadap Z ya, misalnya. X pangkat 3 turunin habis, 5Z kuadrat jadi 10Z. Min 4X kuadrat Z itu jadi min 4X kuadrat. Min 6XZ kuadrat itu jadi min 12X. 8Z itu jadi 8. Min 7 itu jadi habis. Oke, ini adalah turunan parsial X, turunan parsial Y terhadap X, dan turunan parsial Y terhadap Z, seperti itu. Nah, nanti kalau kita mau aplikasikan juga, kita bisa mencari nilai X dan Z yang optimum, yang meminimumkan atau memaksimumkan Y. Caranya adalah kita buat ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Lalu kita lakukan ini, substitusi atau eliminasi ya. Jadi penyelesaian persamaan linear dua variabel, di mana X dan Z di persamaan 1 dan 2 itu sama. Ya, itu udah mulai kebayang ya kira-kira aplikasinya seperti itu. Oke, itu baru first order condition. Nah, bagaimana untuk second order condition? Nah, kalau kita ada dua variabel, FOC-nya udah pasti ada dua. Ya, jadi jumlah FOC untuk diferensial parsial itu sesuai dengan jumlah variabel. Kalau variabelnya dua, berarti diferensial parsial untuk first order condition itu ada dua. Tapi second order conditionnya itu ada empat. Kenapa? Karena kita mau nurunin dy dx terhadap x, terus ada dy dx terhadap y, lalu ada dy dz terhadap x, sorry ini dy dx terhadap z, lalu yang terakhir adalah dy dz terhadap z. Atau dengan kata lain ini d2y dz kuadrat. Kalau ini d2y dzx. Ya. Ini d kuadrat y dx z, seperti itu. Kalau ini berarti d2y dx kuadrat. Kan x kali x, x kuadrat. Kalau ini y kali y, jadi y kuadrat. Z kuadrat, sorry. Z kali z. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat dari sini aja. Ini kita turunin terhadap x. Berarti hasilnya adalah 6x min 8z. Ya, 6x min 8z. Udah selesai. Itu hasilnya. Sekarang kita turunin x terhadap z. Ya, lihat di sini. Turunin terhadap z. Ini habis ya karena ini jadi konstanta. Ini jadi min 8x. Itu. Terus ini jadi min 12z. Oke. Nah, sekarang kita coba dy dz terhadap x atau d kuadrat y dzx. Berarti yang ini. Ini kita turunin terhadap x. Hasilnya adalah 10z-nya habis karena dianggap konstanta. Min 4x kuadratnya itu jadi min 8x. Lalu ini min 12x-nya jadi, sorry. Bentar ya, min 12. Oh sorry, ini turunan y terhadap z. Jadi tadi kenapa 2? Oh ya, 12xz ya, sorry, kurang. Kan 6xz kuadrat itu jadi 12. Kan 2-nya pindah ke sini, jadi 12xz. Nah, berarti 12xz diturunin terhadap x jadinya
min 12 Z. Kayak gitu. Nah, sekarang ini yang DYDZ diturunkan terhadap X. Berarti yang ini, sorry, DYDZ terhadap Z ya. Ya, terhadap Z ini. Oke. Berarti ini dikurang 12X. Oke. Nah, second order condition ini kan kita sebut dengan SOC ya. Nah, masing-masing punya kegunaan nih SOC-nya ya. Saya akan jelaskan apa kegunaannya nih. Ya, untuk SOC yang ini, itu berarti dia mau tahu sifat dari titik ekstrimnya, si X. Sedangkan yang ini untuk titik ekstrim yang Z. Jadi ini sama ini tujuannya untuk mengetahui sifat ekstrimnya. Ya, apakah dia minimum atau maksimum seperti itu. Tujuannya itu sifat ekstrimnya. Oke. Nah, untuk nah ini kalau kita lihat ya, ini sama ini itu hasilnya sama ya. Kita lihat hasilnya min 8x min 12z sama min 8x min 12z. Jadi kita bisa sekarang kita mendapatkan kesimpulan kalau ini tujuannya untuk nguji sifat ekstrim. Nah, kalau ini identitas nih. Ya, jadi ini identitas ya. Kalau kalau secara matematis masuk akal ya. XY sama YX itu sama. Nah, turunan ini sama dengan turunan ini. Dan ini yang kita sebut dengan Young's theorem. Jadi, Young's theorem itu mau menyatakan bahwa turunan parsial suatu variabel silang itu hasilnya akan sama, baik YX maupun XY. Kayak gitu. Itu yang dinyatakan dalam Young's theorem. Kayak gitu. Tapi dia tidak menunjukkan sifat kritis dari suatu fungsi. Ya, sifat kritis dari suatu fungsi itu tetap ditunjukkan dari turunan kedua untuk variabel yang sama. Jadi ketika X diturunkan terhadap X dan Y diturunkan terhadap Y. Nah, itu untuk sifat ekstrimnya seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi apa? Dari yang theorem. Terus nanti kalau kita mau mencari titik ekstrim, berarti kita membuat FOC-nya sama dengan 0. Dan saya review lagi ya. Kan FOC sama dengan 0 itu titik kritis. Nah, terus SOC-nya ada dua kemungkinan ya. Kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti maksimum. Lebih dari 0 itu dia minimum seperti itu. Oke. Jadi yang titik kritis yang bakal kita uji yang ini ya, bukan yang sini, tapi yang ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi misalnya contoh soalnya itu adalah saya pakai warna yang berbeda ya. Warna kuning nih misalnya. Eh, Y sama dengan min X kuadrat plus 12X dikurang Z kuadrat plus 10Z min 45. Seperti itu misalnya. Oke, sekarang saya diminta untuk menyelidiki titik ekstrimnya. Jadi selidiki titik ekstrim, apakah dia itu maksimum atau minimum dan berapakah Y yang maksimum atau minimum seperti itu. Ya, jadi berapa Y maksimum dan minimum dan berapa juga X optimum dan Z yang optimum. Berarti langkah pertama adalah kita melakukan yang namanya FOC atau first order condition, yaitu dengan menurunkan Y terhadap X. Hasilnya adalah min 2X ditambah 12, Z kuadratnya habis, 10Z-nya habis, 45-nya juga habis. Berarti min 2X plus 12 itu sama dengan 0. Dapat nilai X-nya sama dengan 6. X sama dengan 6 ini menunjukkan uh, nilai X yang optimum. Bisa memaksimumkan Y atau meminimumkan Y. Maksimum minimumnya belum kita ketahui karena kita belum melakukan uji second order condition. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari titik optimum untuk Z-nya. Berarti kita menurunkan Y terhadap Z. Ya.
Ini diturunin terhadap Z, ini habis, min Z kuadrat jadi min 2Z, plus 10Z jadi 10. Jadi min 2Z plus 10 sama dengan 0. Berarti Z star. Jadi kita udah dapat nih X puncak dan Z puncak. Nah, kalau kita mau tahu apakah dia itu maksimum atau minimum, maka kita harus melakukan SOC untuk ini. Jadi turunan Y terhadap X itu diturunkan lagi terhadap X atau SOC terhadap X dan yang Z seperti itu. Itu kita harus cek apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, kita turunkan, ini diturunin terhadap X, hasilnya adalah min 2 atau kurang dari 0. Berarti terbukti X-nya itu memaksimumkan Y. Yang Z-nya diturunin terhadap 0, hasilnya juga minus 2 atau kurang dari 0. Berarti ini dia memaksimumkan Y. Berarti kita tahu bahwa ketika X sama dengan 6 dan Z sama dengan 5, maka Y-nya mencapai titik maksimum. Berarti tinggal kita cari aja Y maksimum, itu masukin aja nilai XZ-nya, X-nya 6, Z-nya 5, maka kita akan dapat nilai Y maksimum. Nah, masukin ke persamaan ini. Ya. Berarti min X kuadrat atau min 6 kuadrat ditambah 12X dikurang Z kuadrat ditambah 10Z dikurang 45. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya adalah ini. Y akan mencapai Y maksimum itu tercapai di titik 16. Gitu. Yaitu ketika X-nya sebesar 6 dan Z-nya sebesar 5. Seperti itu. Itu tujuan dari ini kita menggunakan second order condition ya untuk mengetahui apakah Y-nya maksimum atau minimum. Dan kita untuk mengetahui Y berada di titik kritis, berarti kita harus mencari X dan Z yang optimum seperti itu. Ya, sekarang kita itu jadi aplikasi diferensial parsial ya. Sekarang misalnya kita coba ya satu lagi nih. P sama dengan 3Q kuadrat min 18Q ditambah R kuadrat kurang 8R plus 50. Oke, misalnya seperti ini. Nah, sekarang berarti kita cari FOC-nya dulu kan. Turunan P terhadap Q itu adalah 6Q min 18. Berarti Q yang optimum itu adalah 3. Ya kan? Karena FOC sama dengan 3. Lalu kita turunin P terhadap R. Ini habis, R kuadratnya jadi 2R. 8R-nya jadi 8. Bentar. Enggak, tetap minus. Maaf. Ya. Berarti 2R kurang 8 sama dengan 0. Berarti dapat R star-nya adalah 4. Seperti itu. Oke. Q star-nya 3, R star-nya 4. Oke. Lalu kita mau tahu apakah dia itu titik optimumnya, titik kritis dari si P-nya minimum atau maksimum. Berarti kita pakai SOC. Nah, ini SOC-nya kan berarti ini turunin terhadap ini hasilnya sama dengan 6 atau lebih besar dari 0. Yang ini itu juga sama dengan 2 atau lebih besar dari 0. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Q dan R yang optimum ini meminimumkan si nilai P-nya. Maka kita akan mendapatkan nilai P minimum ketika kita memasukkan nilai R dan Q sebesar Q-nya 3, R-nya 4 ya. Kita masukin berarti jadi 3Q kuadrat min 18Q tambah R kuadrat dikurang 8R ditambah 50 kayak gitu. Ini 27 27 kurang 54 tambah 16 kurang 32 plus 50. Itu nanti P minimumnya hasilnya sama dengan 7. Ya. Kenapa kita sebut P minimum? Karena tadi titik kritisnya itu
SOC-nya itu lebih besar dari nol, seperti itu. Oke. Nah, sebelum jadi baru contoh soal ya. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke contoh soal misalnya ini ya, saya agak ini ya ke mikro ya. Saya ambil contoh utility. Jadi nanti kalau teman-teman udah di mikroekonomi satu ya, untuk yang ilmu ekonomi atau SP, itu kalian bakal belajar di chapter awal-awal tuh belajar tentang household behavior atau consumer behavior gitu, di mana mereka melakukan maksimisasi utilitas. Nah, salah satu chapter yang harus dipelajari sebelum masuk utility maximization itu adalah chapter tentang utility and preference. Jadi belajar utility function itu sendiri. Nah, utility functionnya ada banyak jenisnya. Nah, yang paling matematis itu Cobb-Douglas sama Chess. Saya akan jelaskan yang Cobb-Douglas ya. Ini sekedar informasi aja ya. Jadi fungsi utility Cobb-Douglas itu seperti ini. Ini contohnya dia cuma dua barang ya, barang X dan barang Y. Nah, kalau Cobb-Douglas tuh contoh-contoh fungsinya adalah bisa X pangkat alfa dikali Y pangkat beta, misalnya seperti itu. X dan Y itu adalah kombinasi barang yang dikonsumsi. Ya, besarnya konsumsi barang yang dikonsumsi itu adalah nilai X dan Y-nya. Sedangkan alfa dan beta itu mencerminkan budget share atau persentase anggaran yang digunakan untuk mengonsumsi masing-masing barang. Karena ini X pangkat alfa kali Y pangkat beta, maka alfa itu merepresentasikan budget share dari barang X. Sedangkan beta itu merepresentasikan budget share dari barang Y. Gitu. Nah, ketika alfa sama dengan beta, berarti kesimpulannya adalah jumlah barang kombinasi barang yang dikonsumsi antara X dan Y pasti sama, seperti itu. Ya. Tapi ketika alfa lebih besar dari beta, berarti konsumsi barang X lebih banyak daripada Y, seperti itu ya. Sorry, bukan konsumsinya lebih banyak, tapi persentase persentase konsumsinya lebih besar, seperti itu. Karena nanti disesuaikan sama anggaran dan harga barang ya. Tapi kalau kalau gini, kalau asumsinya harganya sama, maka kalau alfa beta sama berarti konsumsinya sama ya. Kalau alfa lebih besar dari beta sudah pasti X lebih banyak konsumsinya. Kalau Y lebih besar dari X, Y lebih banyak. Tapi itu kalau PX sama dengan PY. Tapi kalau PX tidak sama dengan PY, nah itu belum tentu. Dia cuma mencerminkan persentasenya aja. Persentase anggaran itu dialihkan. Ya, misalnya kita punya uang 300. Kalau alfa lebih besar dari beta, berarti lebih banyak di X konsumsinya. Berarti konsumsi buat X itu di atas 150. Kayak gitu. Totalnya ya, total yang digunakan seperti itu. Tapi jumlah barang tergantung harga. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba ini aplikasi diferensial untuk fungsi utility. Jadi fungsi utility yang baik itu adalah ketika FOC-nya atau marginal utility-nya itu lebih besar dari nol. Intuisinya bagaimana? Intuisinya adalah ketika kita mengonsumsi barang ya, baik itu barang X atau Y, maka tambahan konsumsi ketika kita menambah konsumsi kita itu harus kepuasan itu harus bertambah sekalipun sangat kecil atau mendekati nol. Berarti kan dengan kata lain tambahan kepuasan ketika mengonsumsi barang itu harus positif gitu kan. Dia harus lebih besar dari nol. Even itu cuma 0,0000 sekian seperti itu. Nah, itu utility yang baik. Dan itu masuk akal kan. Kalau kita konsumsi lebih banyak, kita harus lebih puas kayak gitu. Tapi dari segi SOC itu dia harus ya, kalau SOC itu kan berarti turunan pertama marginal ya. Kan SOC itu turunan kedua total atau turunan pertama dari turunan pertama atau turunan pertama dari marginal. Jadi SOC-nya baik terhadap X maupun terhadap Y itu harus kurang dari nol. Nah, kalau lebih besar dari nol itu kan menunjukkan bahwa penambahan konsumsi itu menambah utilitas. Nah, kalau SOC itu menunjukkan ini the law of diminishing marginal utility ya. Teman-teman sudah belajar di pengantar ilmu ekonomi mikro.
The law of diminishing marginal utility itu adalah ketika pada tingkat konsumsi tertentu, tambahan kepuasan itu berkurang. Ya, tambahan kepuasannya berkurang dari sebelumnya. Misalnya dari awalnya MU-nya 5, terus tiba-tiba MU-nya 4. Nah, berarti kan dari 5 ke 4 itu kan berarti tambahan kepuasannya berkurang 1. Itu adalah the law of diminishing marginal utility. Jadi pada saat saat titik tersebut dia mengalami the law of diminishing marginal utility. Dari 5 ke 4 itu dia selisih MU-nya min 1 gitu. Ingat, the law of diminishing marginal utility itu berarti perubahan MU-nya yang kurang dari 0, bukan MU-nya yang kurang dari 0 ya. Oke. Berarti sekarang kita akan coba lihat nih fungsi Cobb Douglas ini yang seperti ini. Apakah dia adalah fungsi utility yang baik? Atau apakah dia memenuhi kedua kriteria ini, yaitu ketika turunan pertama itu lebih besar dari 0 dan turunan kedua itu kurang dari 0. Nah, biasanya Cobb Douglas itu alfa plus beta sama dengan 1. Kalau dia CRTS atau disingkat itu adalah singkatan dari constant return to scale. Oke. Apakah alfa plus beta selalu sama dengan 1 pada Cobb Douglas? Jawabannya tidak. Bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1, tergantung return to scale-nya. Kalau decreasing return to scale, dia alfa plus betanya di bawah 1. Kalau increasing return to scale, itu alfa plus betanya lebih besar dari 1. Nah, tapi ketika constant return to scale, maka alfa plus beta sama dengan 1. Di mana alfa dan beta sudah pasti dia positif. Ya. Kan budget share, nggak mungkin kita, oh, saya ngonsumsi barang X min 10%, nggak mungkin. Pasti dia dalam positif. Gitu. Kalau nggak ngonsumsi ya berarti 0%. Jadi itu alasan kenapa alfa dan beta itu pasti positif. Nah, dan alfa plus beta sama dengan 1 kalau asumsinya adalah constant return to scale. Oke, sekarang kita buktikan fungsi utility ini yang baik. Berarti kita cari dari fungsi utility ini, kita cari MUX-nya. MUX berarti turunan utility terhadap X. Oke, ini kita turunin terhadap X, hasilnya adalah, saya pakai warna yang berbeda aja ya. Hasilnya adalah, ayo, diingat lagi ya turunannya, berarti alfa dikali alfa, berarti kan ini turun ke sini, alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali Y beta. Kalau marginal utility terhadap Y atau turunan utility terhadap Y itu berarti kan kalau kita mau menurunkan secara parsial itu berarti kan variabel lain dianggap konstan ya. Tadi saya ulangi lagi. Berarti Y beta itu seperti konstanta. Makanya nggak berubah. Ingat kalau aturan perkalian kan U kali V ya. Ini kalau teman-teman masih ada yang belum lancar nih ya. X pangkat alfa kali Y pangkat beta. Ini kan kayak U dikali V. Ya kan? Ini kan konstanta nih ceritanya. Kalau kita mau nurunin terhadap X, Y-nya jadi konstanta. Kan turunan ke U kali V itu kalau diturunin jadi U aksen V ditambah UV aksen. Ya nggak? Berarti ini jadi alfa X pangkat alfa min 1 dikali Y beta. U-nya tetap X alfa. Nah, V aksen ini diturunin terhadap X hasilnya 0. Makanya ini bisa diabaikan. Nah, makanya hasilnya adalah alfa dikali X pangkat alfa min 1 kali Y pangkat beta. Seperti itu ya. Teman-teman harus lebih sering latihan soal ya kalau kalau mau lebih terbiasa ya, nggak bisa secara sendirinya kayak gitu. Oke, sekarang saya coba turunin terhadap Y. Jawabannya adalah, nah ingat, U dikali V. U aksen itu 0. Kenapa 0? Karena X diturunkan terhadap Y. Oke, berarti U aksen V udah pasti 0. Nah, sekarang tinggal U V aksen. U-nya itu X alfa. Nah, V aksennya ini diturunin terhadap Y, yaitu beta Y pangkat beta min 1. Seperti itu. Oke. Nah, ini MUX, ini MUY. Nah, bisa nggak kita buktiin bahwa MUX dan MUY-nya itu apa namanya? Lebih besar dari 0 seperti itu. Apakah kita bisa buktikan? Nah, sekarang kita
Nah, ini kita pakai logikanya tadi kan alfa beta udah pasti positif, ya kan? Alfa beta pasti positif. Berarti ini positif, ini uh, positif. Nah, tapi untuk pangkat nggak terlalu masalah ya. Ingat, suatu bilangan positif, baik di pangkat positif maupun negatif, hasilnya pasti positif. Ya, kalau bingung ini, ingat aja 3 kuadrat kan 9. 3 pangkat min 2 itu kan 1/3 kuadrat atau 1/9. Tuh, pasti positif ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Alfa min 1, tadi kan kalau asumsinya alfanya alfa plus beta 91 di mana positif, nah berarti kan alfa min 1 ini pasti negatif ya. Nah, tapi ini nggak ngaruh ke nilai. Kenapa? Karena x-nya positif. Nah, tadi saya udah bilang bilangan positif kalau di pangkat negatif atau positif hasilnya pasti positif. Berarti positif dikali positif dikali positif. Kenapa saya bilang ini positif-positif? Karena X dan Y itu adalah konsumsi barang. Konsumsi barang nggak mungkin negatif, pasti positif. Nol pun juga itu positif. Berarti positif kali positif. Hasilnya adalah positif. Atau kita bisa buktikan bahwa MUX itu sudah pasti lebih besar dari nol. Kayak gitu. MUY juga sama. Beta positif, Y-nya itu positif, maka Y pangkat beta min 1 itu positif. X pangkat alfa, itu X-nya itu adalah lebih besar dari nol atau positif. Berarti sudah pasti positif juga. Maka kita bisa nyimpulkan, baik MUX maupun MUY itu lebih besar dari nol. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau buktikan untuk second order condition-nya. Caranya adalah kita turunin lagi sekali dari MUX. Jadi kalau mau tahu turunan kedua untuk X, berarti turunan pertama dari MUX. Ya, kita lakukan second order condition-nya itu ini diturunin terhadap X sama yang satu lagi diturunin terhadap Y. Oke. Ini saya tulisin lagi biar nggak bingung ya. MUX-nya itu kan alpha X alpha min 1 Y beta. Nah, ini diturunin terhadap X. Gimana? Terus MUY-nya tadi beta X alpha Y beta min 1. Nah, ini diturunin terhadap X. Berarti, nah ingat, misalnya ini U, saya pakai warna yang beda deh. Misalnya warna kuning, oke. Misalnya ini U, ini V, gitu ya. Terus ini U, ini V gitu, sama ini V gitu. Nah, berarti kan U aks ini saya sengaja ya biar kalian ada beberapa yang mungkin yang belum terlalu paham. Ya, U kali V. Ingat, V-nya itu konstanta, berarti U aksen V itu tetap ada nilainya. Tapi UV aksennya nggak ada. Karena V aksennya 0. Berarti U aksen V. Nah, berarti tinggal ini diturunin dikali ini. Nah, alfa dikali X alfa min 1 itu jadi nanti alfa dikali alfa min 1 dikali X alfa min 2 dikali Y beta. Ya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman harus nyoba sendiri ya. Harus dicoba sendiri supaya yakin hasilnya beneran seperti ini. Seperti itu. Oke. Untuk MUY-nya itu berarti kalau teman-teman coba sendiri ya, uh, X alfanya kan konstanta berarti U aksen V habis. Nah, U V aksennya adalah U kali V aksen. V aksennya adalah V-nya adalah beta kali Y pangkat beta min 1. Berarti V aksennya adalah beta dikali beta min 1 dikali Y pangkat beta min 2. Nah, ini harus terbukti apa? Positif ya. Negatif. Nah, ini positif, ini positif. Ya, tadi saya udah bilang kan X dan Y itu kan lebih besar dari 0 dan
sekalipun pangkatnya negatif atau positif, pasti hasilnya positif. Nah, tahu negatif dari mana? Dari sini. Kayak gitu. Kenapa ini saya sebut negatif? Oh ya, alfa betanya positif, tapi alfa min satu sama beta min satu itu negatif. Kenapa? Karena tadi kita mengasumsikan bahwa alfa plus beta sama dengan satu. Kayak gitu kan. Jadi kita misalin aja, misalnya alfa plus beta sama dengan satu. Berarti kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ini 0,2, ini 0,8 gitu misalnya kan. Berarti beta min satu. Oh, ya, kan alfa plus beta sama dengan satu nih. Terus kita asumsikan juga, biar gampang nih, kita asumsikan alfa dan beta itu lebih besar dari nol, ya. Berarti logikanya beta dan alfa itu kurang dari satu, ya kan? Ini asumsinya jangan lebih besar sama dengan nol ya. Ini asumsinya lebih besar dari nol aja. Ya, karena dia ngonsumsi kedua barang. Nah, berarti karena alfa dan beta itu kurang dari satu, maka segala sesuatu ya, angka berapapun dikurang satu, kalau angka tersebut ya suatu angka di bawah satu dikurang dengan satu, itu hasilnya pasti negatif. Paham nggak? Misalnya 0,5 kurang satu, hasilnya berapa? Min 0,5 kan? 0,8 kurang satu, hasilnya min 0,2. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan itu kalau dikurang satu akan menjadi negatif kalau dia kurang dari satu. Nah, tadi kita tahu beta alfa itu kurang dari satu, maka terbukti bahwa turunan keduanya adalah kurang dari nol. Seperti itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi utility Cobb-Douglas yang seperti ini itu adalah fungsi utility yang baik karena dia memenuhi kedua kaidah, yaitu ketika marginal utility always greater than zero atau selalu lebih besar dari nol, dan SOC-nya itu selalu SOC-nya kurang dari nol. Artinya si fungsi utility ini mengalami the law of marginal diminishing MU. Nah, makanya itu disebut dengan fungsi utility yang baik, seperti itu. Oke, yang terakhir sekarang kita akan membahas tentang homogenitas fungsi atau homogeneity. Ya. Oke, suatu fungsi dikatakan homogen berderajat n apabila hasil kali setiap variabel bebasnya dengan sembarang bilangan alfa atau suatu skalar itu menyebabkan nilai fungsinya menjadi alfa n kali, seperti itu. Jadi gini-gini. Kan misalnya kita punya fungsi mula-mula z sama dengan fungsi dari xy. Nah, misalnya x dan y itu mengalami multiplier dengan rate yang sama. Jadinya fungsinya seperti ini. Lambda x dan lambda y. Maka dia akan menjadi seperti ini, z dikali alfa pangkat n, seperti itu. N itu menyatakan derajatnya. Oke. Ketika n sama dengan 1 berarti apa namanya? Baik dari sisi ini, misalnya kita anggap output sama input ya. Berarti ketika inputnya ditambah sekian persen, maka output juga bertambah sekian persen. Jadi rate-nya sama kalau n sama dengan 1. Kalau kita bicara return to scale, ini nyebutnya CRTS atau Constant Return to Scale. Kalau n-nya kurang dari 1, berarti dia sebutannya adalah DRTS atau Decreasing Return to Scale. Kalau lebih besar dari 1, itu nyebutnya adalah Increasing Return to Scale. Oke. Ini kalau konsep dalam biaya ya, biaya dan produksi itu seperti ini. Untuk nanti juga di apa namanya, suatu fungsi utility itu juga nanti kalian bakal belajar ya, suatu fungsi utility itu nanti mengalami yang ada yang namanya homogeneity degree to zero in income and price. Maksudnya adalah ketika perubahan harga dan perubahan
perubahan income sama, maka dia nggak akan mengubah kuantitas permintaan. Nanti saya akan coba bahas ya. Nah, sekarang ini untuk menentukan homogeneity itu kita lihatnya gini nih. Misalnya kita punya fungsi ya, misalnya fungsinya adalah z sama dengan fungsi dari x y yaitu 2x pangkat 3 min 4x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Nah, kalau kita mau tahu derajatnya atau homogeneity-nya, maka kita harus bikin fungsinya jadi f lambda x lambda y seperti itu. Jadi 2, nah berarti kita tinggal ganti x jadi lambda x, y jadi lambda y. Maka 2 lambda x pangkat 3 dikurang 4 lambda x kuadrat kali lambda y ditambah y pangkat 3 jadi lambda y pangkat 3. Nah, ini kalau kita pisah jadinya ada lambda pangkat 3-nya nih. Lambda pangkat 3 dikali 2x pangkat 3 min 4x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Atau dengan kata lain sebenarnya ketika dikasih lambda ternyata hasilnya adalah lambda pangkat 3 dikali z. Ya, karena ini adalah nilai dari z. Sehingga kita bisa bilang bahwa fungsi tersebut itu homogen berderajat 3 karena lambda pangkat 3 seperti itu. Oke. Ya, itu konsep dari homogenitas. Ya. Jadi lambda pangkat n-nya itu menentukan derajatnya. Nah, sekarang ya itu untuk homogen. Jadi dia dikatakan homogen derajat. Kalau homogen derajat 1 berarti z sama dengan alpha z. Nah, berarti ini kan rate-nya sama ya. Ketika misalnya input dinaikin 10%, output bertambah 10%. Nah, di konsep ekonomi mikro ada yang namanya nanti ya buat yang anak ilmu ekonomi ini nanti dapat nih. Yang jurusan ilmu ekonomi itu kalian bakal dapat ini homogeneity ini homogeneous apa ya nyebutnya, homogeneous degree to zero in income and price. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika perubahan harga sama dengan perubahan income, ya, maka tidak terjadi perubahan pada kuantitas permintaan. Seperti itu. Itu intinya, oke? Okay? Contohnya gini, misalnya, nah nanti kita akan belajar Lagrange ya. Dari Lagrange tuh nanti kita bisa memecahkan X star dan Y star. Nanti saya akan ajarkan. Yang jelas misalnya fungsi utility-nya tuh seperti ini. Ceritanya fungsi utility-nya kan tadi X alpha, Y beta. Nah, nanti kalau udah belajar Lagrange, kalian bakal tahu bahwa nilai X star-nya itu ya. Misalnya ini fungsi utility. Terus apa namanya? Ya, ini fungsi utility. Terus ada budget constraint ya. Budget constraint-nya adalah M sama dengan PXX plus PYY. Nah, ini nanti saya akan ajarkan ya di materi Lagrange. Nah, nanti itu pokoknya dapat yang namanya Marshallian demand. Marshallian demand itu adalah kuantitas yang memaksimumkan utility. Ya, nanti diajarin ya. Tapi intinya dia ada ini tuh demand function sebenarnya. Tapi namanya Marshallian demand. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Alpha M dibagi PX. Alpha M dibagi PY. Nah, berarti kan X adalah fungsi dari M dan PX. Gitu. Kebetulan ini fungsi permintaannya tidak dipengaruhi oleh harga barang lain ya. Nah, intinya semua kan pokoknya dalam fungsinya tuh harusnya harga dan income. Harganya tuh harusnya ada harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Tapi untuk kasus ini dia cuma ada harga barang itu sendiri. Oke. Okay. Sorry, alpha M per PX sama beta M per PY. Oke. Okay.
Maka ketika kalau kita mau ngecek homogeneity ini tinggal ditambahin T, ini tambahin T seperti itu. Maka nanti M-nya jadi TM, PX-nya jadi T. Ini jadi TM, ini jadi TPY. Nah, kalau kita coret, habis ya. Tuh. Atau bisa kita bilang ini sama aja kayak T pangkat 0. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa X, TM, TPX itu sama dengan T pangkat 0 dikali X, kayak gitu. Y-nya juga sama. Itu adalah T pangkat 0 dikali Y. Nah, ini yang disebut dengan homogeneous degree to zero in income and price. Nah, kenapa bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena perubahan harga dan perubahan income itu sama. Sehingga menyebabkan kuantitas permintaannya itu tidak berubah sama sekali. Atau homogeneous degree to zero in income and price. Jadi, homogeneous penerapan homogenitas fungsi itu banyak ya dalam mikroekonomi nanti itu untuk homogeneous degree in zero in income and price. Terus nanti kalau dalam konsep biaya, konsep produksi berarti untuk menguji return to scale dari suatu produksi. Ya, saya tekankan lagi kalau untuk return to scale, kondisi optimal tercapai ketika constant return to scale seperti itu. Oke, untuk pertemuan sekarang sampai sini saja. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke aplikasi diferensial parsial dan nanti kita juga akan nyinggung soal Lagrange. Sekian, terima kasih.